Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat, selalu tetap bahagia, dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan persamaan akuntansi. Sekarang kita akan berdiskusi tentang persamaan akuntansi dalam transaksi bisnis. Jadi persamaan akuntansi yang kemarin sudah kita pelajari, kita akan mencoba untuk mengaplikasikan ke dalam sebuah kasus. Nah, di sini ada contoh sebuah transaksi yang dilakukan oleh Seto. Dia di sini akan mendirikan sebuah perusahaan jasa pelayanan internet, namanya adalah Citranet. Nah, di contoh transaksi yang pertama ini adalah pada tanggal 1 November 2019, Seto membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta atas nama Citranet. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, aset itu contohnya seperti yang sudah saya sampaikan, seperti kas, piutang usaha, persediaan, tanah, gedung, perlengkapan, peralatan. Nah, itu salah satu dari aset. Kemudian kayak seperti kewajiban, contohnya adalah utang usaha, utang wesel. Kemudian kalau ekuitas pemilik adalah modal. Nah, di sini bagaimana caranya teman-teman memasukkan persamaan akuntansi dalam sebuah transaksi. Di sini adalah kuncinya, si Seto ini membuka sebuah rekening untuk mendirikan sebuah perusahaan. Pasti di sini jika kita membuka sebuah rekening atas nama perusahaan Citranet ini, pasti otomatis aset yang bertambah adalah kas dan modal ekuitas pemilik. Nah, jadi teman-teman bisa membuat tabel terlebih dahulu. Tabelnya seperti yang sudah saya contohkan di sini, bisa teman-teman buat di buku ataupun di Microsoft Excel ataupun di Google Spread di sini. Nah, di sini teman-teman membuat sebuah tabel terlebih dahulu, ada aset sama dengan liabilitas, kemudian ekuitas pemilik. Nah, tadi di contoh soal pertama itu tentang terkait aset. Seto tadi membuka rekening dengan setoran awal 25 juta. Nah, aset di sini berarti otomatis yang bertambah adalah kas 25 juta. Kemudian di ekuitas pemilik ini teman-teman bisa tulis modal 25 juta. Nah, itu kata kuncinya, teman-teman. Kemudian di tanggal selanjutnya, tanggal 5 November ini 2019, Citranet ini membayar sebesar 20 juta untuk membeli tanah sebagai lokasi gedungnya. Jadi tanggal 5 November ini dia membeli sebuah tanah secara tunai sebesar 20 juta. Nah, di sini kata kuncinya yang termasuk di dalam aset adalah tanah. Nah, otomatis dia pencatatannya adalah seperti ini. Di tanggal 5 November ya. Nah, otomatis kan kalau dia tadi beli tunai, otomatis kasnya berkurang dong teman-teman. Nah, kasnya di bawah ini dikurangin 20 juta karena tadi untuk membeli tanah. Kemudian tapi bertambah juga di sisi aset di sini, yaitu tanah senilai 20 juta. Oke. Jadi kata kuncinya adalah secara tunai. Kalau secara tunai otomatis kas itu akan berkurang. Kemudian tanahnya bertambah. Nah, terus di tanggal selanjutnya nih teman-teman, di tanggal 10 November, Citranet ini membeli perlengkapan sebesar 1.350.000 secara kredit. Nah, di sini kata kuncinya aset ini adalah perlengkapannya. Perlengkapan ini masuk ke dalam aset. Kemudian kata kunci kedua di sini di soal adalah secara kredit. Jika
kalau secara tunai itu kasnya yang berkurang karena langsung dibayarkan. Kemudian kalau secara kredit itu sama seperti teman-teman misal kredit motor. Nah, artinya mencicil. Berarti utang usahanya ini nanti akan bertambah. Berarti liabilitas ya masuknya. Jadi bisa dicatat di tanggal selanjutnya di bawahnya. Nah, teman-teman tadi misal belum ada perlengkapan, bisa ditulis nih, ditambahkan di tabelnya perlengkapan sebesar 1.350.000. Kemudian liabilitasnya ini bisa ditulis utang usaha 1.350.000. Nah, kemudian di contoh transaksi berikutnya. Pada tanggal 18 November ini, Citranet ini dia menerima jasa 7.500.000. Nah, misalnya ada pelanggan mungkin ya yang memakai jasanya Citranet ini memasang internet, biayanya 7.500.000. Nah, dalam perusahaan jasa jika kita mendapatkan sebuah pendapatan dari apa yang sudah kita berikan, jasa yang kita berikan, itu dicatatnya sebagai pendapatan jasa dan otomatis juga akan menambah di sisi aset, yaitu adalah kas. Jadi cara mencatat persamaannya, nah pada ekuitas pemilik ini selain modal, teman-teman bisa tambahkan juga adalah pendapatan jasa senilai 7.500.000. Kemudian pada kas dia juga akan bertambah sebesar 7.500.000. Nah, itu caranya untuk kasus yang ini. Kemudian untuk contoh transaksi berikutnya, pada tanggal 30 November 2019, Citranet ini membayar berbagai beban. Seperti di sini ada beban gaji karyawan senilai 2.125.000, kemudian membayar sewa kantor senilai 800.000, kemudian diminta lagi dia untuk membayar utilitas sebesar 450.000 dan beban lain-lain dihitung sebesar 275.000. Nah, di sini kata kunci dari soal ini yaitu adalah membayar beban-beban. Jika membayar beban-beban pasti kas kita berkurang karena untuk membayar beban tersebut. Nah, kas berkurang sejumlah berapa? Sejumlah beban yang akan dibayarkan. Jadi beban gaji ditambah sewa kantor, ditambah utilitas, ditambah beban lain-lain ini berapa. Nah, itu kas yang nantinya akan berkurang. Kemudian dicatat beban-beban ini ke dalam ekuitas pemilik, di mana nanti beban ini akan mengurangi dari ekuitas pemiliknya. Nah, tadi jika teman-teman belum mencatat di tabelnya, bisa ditambahkan beban gaji, kemudian beban sewa, beban utilitas dan beban lain-lain sesuai nominalnya di samping pendapatan jasa ini. Di mana nanti ini beban ini nanti akan mengurangi dari ekuitas pemiliknya. Teman-teman masukkan nominalnya satu persatu. Kemudian kasnya ini dimasukkan nominalnya sejumlah total dari beban tadi. Kemudian di tanggal selanjutnya, pada tanggal 30 November 2019, Citranet ini membayar sebesar 950.000 kepada kreditur. Jadi kan tadi Citranet membeli perlengkapan nih secara kredit. Nah, dia bayar nih senilai 950.000. Nah, otomatis jika kita mencicil utang kita, otomatis utang usaha kita berkurang senilai nominalnya tersebut, dan ketika kita membayar utang kita, otomatis uang kita berkurang dong karena buat bayar, berarti kasnya juga ikut berkurang senilai 950.000. Jadi di tanggal 30 November, teman-teman bisa tuliskan di bawahnya lagi, dicatat 30 November di kas berkurang 950.000, kemudian utang usahanya juga berkurang 950.000 karena sudah dibayar, dicicil.
Nah, contoh transaksi selanjutnya nih. Pada tanggal 30 November 2019 pada akhir bulan ternyata Seto ini menghitung perlengkapan yang sudah dia beli nih sebelumnya sebesar 1.350.000. Ternyata tinggal 550.000 nih sisa perlengkapannya kalau dinominalkan. Nah, berarti kita kalau di sini kita hitung nih berapa sih sebenarnya perlengkapan yang sudah digunakan. Nah, itu yang nantinya akan dicatat. Tadi kan di awal perlengkapannya sebesar 1.350.000, sisanya 550, berarti perlengkapan yang sudah digunakan sebesar 1.350.000 dikurangin 550.000, berarti tinggal 800.000 itu adalah perlengkapan yang digunakan. Nah, cara mencatatnya, karena perlengkapan itu digunakan, otomatis perlengkapannya berkurang sebesar 800.000. Jadi, nah di sini di bawah perlengkapan tadi, di bawah 1.350.000 sesuai tanggalnya ya teman-teman mencatatnya. Nah, 800.000 dikurangin, jadi saldonya tinggal 550 sisanya. Kemudian 800.000 ini juga teman-teman membuat tabel yang baru lagi dengan nama beban perlengkapan. Dicatat di sini sebesar 800.000 gitu caranya. Kemudian untuk kasus soal selanjutnya. Pada tanggal 30 November, si Seto ini menarik uang nih untuk keperluan dia secara pribadi sebesar 2 juta dari rekeningnya Citranet tadi. Nah, otomatis jika kita mengambil uang tunai atas di rekening perusahaan kita, itu dicatatnya sebagai pref. Otomatis cara mencatatnya. Ini ditulis di sini pref. Pref ini masuk ke dalam ekuitas pemilik. Nah, pref. Selain itu, kasnya juga berkurang senilai 2 juta. Nah, setelah teman-teman selesai memasukkan ini satu persatu, teman-teman jumlah nih total dari aset ini berapa semuanya. Dari kas, kemudian ditambah tadi ada perlengkapan. Nah, itu totalnya berapa dari ini semua tadi. Dari kas, perlengkapan, tanah, ini totalnya berapa jumlahnya. Itu harus sama dengan total dari liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Liabilitasnya jelas utang usaha. Ditambah ekuitas pemiliknya. Ekuitas pemilik di sini ada modalnya dari Seto. Kemudian ada pref. Pref ini otomatis nanti akan mengurangi dari ekuitas pemilik. Terus ada pendapatan jasa, otomatis menambah. Kemudian beban-beban ini semua nanti akan mengurangi dari modalnya Seto. Sampai beban lain-lain ini. Nah, itu jumlahnya harus sama dengan total aset. Nah, itu cara mengaplikasikan persamaan akuntansi ke dalam sebuah transaksi. Nanti akan saya berikan kasus-kasus yang lain terkait ini di diskusi kita selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi yang sudah kita bahas ini, diskusi kita. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.